Jadi ada orang kemudian menyembah anak Maria, minta mujizat yang diberikan oleh Allah Lebih baik kepada kalian baginda menyembah Rasulullah Paulus Muhammad daripada sallallahu menyembah Allah. alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi Isa atau yang mereka Bisa sebut buat mujizat, Allah tidak bisa. Yesus yang dipalsukan namanya kemudian Paulus bisa menjadi Yesus. buat Diam mujizat. dulu, Lebih diam baik dulu. kalian Diam menyembah dulu, diam dulu. Saya Paulus kasih atau bukti mujizat. Petrus. Diam dulu. Anda kan minta mujizat Rasulullah ya. Ikutnya Yesus kalian sembah. Ya, jadi Karena Anda kan minta mujizat dari lebih Rasulullah berkuasa Muhammad. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini Petrus kenapa? daripada Pengikut agama penjajah kenapa sih? Diam aja dulu. Ya, kan Paulus lebih berkuasa. iya berkuasa, makanya dia menghadiahkan Tuhan untuk kamu. Kalau tidak berkuasa, tidak mungkin dia menyesatkan miliaran manusia. Iya, Nabi palsu itu memang punya kuasa. Ya, jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian salah satu mukjizatnya adalah mampu menghidupkan batu kerikil. Kalau Yesus atau Paulus mampu menghidupkan kemudian orang mati, wajar. Orang itu kan tinggal dikasih roh. Diam dulu nak. Dukun juga punya Diam dulu ya. Nah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diceritakan oleh para sahabatnya langsung dalam hadis riwayat Ibrani, beliau mampu menghidupkan kemudian batu-batu kerikil sehingga batu-batu itu bertasbih. Tidak ada ceritanya Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus ya itu menghidupkan batu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan batu-batu kerikil. Diceritakan kemudian an Abi Narri Iqari qala inni, jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW diceritakan, aku Abu Dzar berkata, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah di dalam sebuah halaqah. Di tangan beliau ada batu kerikil, lalu batu-batu kerikil itu kemudian bertasbih di telapak tangannya. Subhanallah. Batu dihidupkan oleh Rasulullah. Yesus menghidupkan orang mati itu mah biasa. Ini batu coy. Batu yang ada di tapak tangan beliau. Ketika kemudian beliau, dalam hal ini Abu Dzar bersama dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kemudian Rasulullah memperlihatkan mukjizat itu bahwa batu-batu itu hidup dan batu itu bertasbih kepada Allah. Nah, sekarang hebat mana dengan mukjizatnya Yesus? Saya tidak menguraikan mukjizat-mukjizat Rasulullah. Kenapa? Karena saya takut penganut agama penjajah ini menyembah Nabi Muhammad. Ketika mereka putus asa meninggalkan agamanya, lari kepada Nabi Muhammad dan mereka bikin sekte baru. Kan mereka selalu bikin sekte baru, sekte baru. Nah, kalau mereka mendengarkan mukjizat Rasulullah, saya takut kemudian kalau mereka ini menyembah Rasulullah. Sangat khawatir saya itu terjadi. Lalu kemudian diceritakan juga oleh sahabat Rasulullah kemudian dari Jabir berkata, kami keluar bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan panjang. Rasulullah ketika hendak buang air, beliau menjauh hingga tak terlihat siapapun. Kemudian kami sampai di suatu tempat di tanah yang luas, yang tak punya bukit dan tak punya pohon. Lalu beliau berkata kepadaku, wahai Jabir, ambillah kantong air dan pergilah bersamaku. Lalu aku memenuhi kantong itu dengan air, kemudian kami berangkat hingga tak terlihat. Ternyata ada dua pohon yang berjarak beberapa hasta. Maka Rasulullah berkata kepadaku, wahai Jabir, pergilah dan katakan kepada pohon itu, Rasulullah berkata kepadamu, bertemulah kamu dengan kawanmu itu hingga aku bisa duduk di belakang kalian. Kemudian pohon itu melakukannya hingga dua pohon ini bertemu dengan pohon yang lain. Subhanallah. Luar biasa bukan? Nah, lalu kemudian merintih pelepah kurma karena merindukan beliau. Sewaktu beliau ada di mimbar Masjid Nabawi, Rasulullah Muhammad SAW berkhutbah dengan bersandar pada sebatang pelepah kurma. Ketika suatu saat dibuatkan mimbar sebagai tempat khutbah, maka pelepah kurma itu hidup dan menangis. Kisah ini kemudian
diceritakan dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW kemudian berkhutbah dengan bersandar pada pelepah kurma. Maka ketika dibuat mimbar, beliau berpindah memakai mimbar tersebut sehingga pelepah kurma itu merintih. Kemudian Nabi mendatangi dan mengusapkan tangannya kemudian kepadanya. Maksudnya tangisan pelepah kurma ini itu didengar oleh seluruh sahabat yang hadir di masjid pada saat itu. Nah, menurut kesaksian mereka, tangisan seperti suara onta yang mau beranak. Disebutkan dalam hadits, kami mendengarkan suara dari batang kayu tersebut, bagaikan suara onta yang hampir kemudian beranak. Lalu Nabi Muhammad SAW itu datang menghampirinya, kemudian meletakkan tangan beliau pada batang kayu tersebut hingga akhirnya batang kayu itu terdiam. Hebat bukan? Jadi batu dibuatnya berbicara, kemudian batang kayu dibuatnya berbicara, lalu kemudian pelepah kurma dibuatnya kemudian berbicara. Yesus mah lewat. Masih banyak lagi mujizat-mujizat yang kalau kusebutkan di sini bisa jadi kalian menyembah nabiku. Jadi cukup itu aja. Kenapa saya itu tidak mau kemudian sesumbar menyatakan mujizat-mujizat Rasulullah? Karena saya takut orang-orang tak berakal ini kemudian menyembah nabiku. Gak mau. Cukuplah Yesus kalian sembah yang adalah Nabi Isa kami, yang kalian kemudian pretelin ajarannya menjadi Yesus lah, menjadi anak Tuhan lah, menjadi anak dewa lah, separuh manusia, separuh dewa, separuh manusia, separuh Tuhan. Cukup itu. Jangan lagi kalian menjadikan Nabi kami baginda Rasul Muhammad SAW nasibnya sama seperti Nabi Isa alaihissalam. Jangan. Maka kita batasin untuk menyatakan mujizat-mujizat Rasulullah. Belum lagi mujizat Rasulullah lebih dahsyat dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, tidak perlu kami ucapkan dan tidak perlu kami sampaikan itu. Kasihan kalian kalau nanti beralih menyembah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya membangkitkan orang mati, kecil itu tak ada apa-apanya dibandingkan mujizat Rasulullah. Saya kira demikian, silakan. Saya tertarik tadi naik hanya gara-gara ada yang ribut mengenai zakar kuda. Ya. Oh ya, terima kasih Bang Juma. Kita Bang Ada Juma. yang ribut tentang zakar kuda, makanya saya tertarik. Padahal saya rencana mau ke rumah sakit ini. Bang Juma. Silakan dilanjut teman-teman yang lain, silakan. aja banyak mereka. Bang Pardede. Ya, Bang. Ya. Nah, cepet kan antriannya Bang. Kita sih cepet antriannya. Gimana Bang? Ada yang mau ditanya, ada yang mau di... Ya, ini tadi dengar mujizat Nabi Muhammad ya luar biasa ya. Cuma Abang ini Muslim, non Muslim Bang? Hah? Kristen Bang. Muslim. Kristen. Oh Kristen, Protestan ya? Ya, Protestan ya. Siap. Silakan. Ya, ini mau bertanya sama Bang Juma ini. Bisa Bang, mau bertanya dulu sama Iya, Bang silakan Juma. Bang, silakan Bang. Ya, ini Bang Juma mau nanya dulu. Ini tentang mujizat Nabi Isa yang diberikan kitab, yang menghidupkan burung dari tanah liat. Memang udah ada di sana sejarahnya Bang, itu ada sejarah yang menulis. Memang bukunya ada apa gimana itu Bang? Itu Nabi loh, mustahil hilang bukunya kan? Ya silakan Bang Juma. Jadi pertanyaannya apa? Wah ya, pertanyaannya boleh diulang lagi. Jadi pertanyaannya apa Bang? Ini tentang mujizat Nabi Isa. Iya, Nabi Isa yang pernah kami dengar ada di Quran, Nabi Isa iya, yang menghidupkan burung dari tanah liat. iya. Jadi yang apalagi yang diberikan kitab masih bayi kan gitu. Iya. Tapi kalau ada nggak sejarah yang membenarkan itu Bang di sana Bang? Ada kejadian di sana itu di Israel sana bahwa ada kejadian bayi kayak gitu dikasih kitab sama Allah dapat mujizat jadi- dia gitu. Ya, jadi sama seperti kejadian Nabi Adam alaihissalam diceritakan di beberapa kitab kemudian. Pertanyaan ini bisa juga dilimpahkan kembali bagaimana kemudian Nabi Adam alaihissalam melakukan interaksi dengan Tuhan. Begitu juga anaknya.
Kalau pertanyaannya kemudian diajukan kembali kepada saudara, boleh tidak bantu saya mencarikan sejarahnya itu di mana? Selain daripada kitab yang kita imani. Ketika berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa rasulan ila bani Israel. Apakah ada rasul yang diutus kepada bani Israel? Ada. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku, kata Nabi Isa, telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu. Pertanyaannya, apakah ada kemudian seseorang yang datang kepada Bani Israel dengan membawa tanda mukjizat? Ada. Lalu aku membuat bagimu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Apakah itu ada tertulis? Ada. Coba Anda baca di Injil-Injil Apokrifa. Injil-Injil yang disembunyikan itu. Itu bertaburan kisah-kisah ini. Dari mana mereka kemudian membawa cerita itu kalau mereka tidak menyaksikan? Sedangkan Thomas adalah muridnya, Lukas bukan muridnya, Markus bukan muridnya, Paulus bukan muridnya. Kenapa mereka ceritanya Anda percaya? Sementara murid-muridnya Thomas, Andreas, kemudian Barnabas, kenapa nggak dipercayai? Dengan mengatakan biiznillah, biiznillah, biiznillah. Apakah ada kemudian orang yang menghidupkan orang mati dengan izin Allah di tengah-tengah Bani Israel? Ada. Yang tidak ada itu adalah seorang bayi adalah jelmaan Tuhan. Itu yang nggak ada. Yang tidak ada itu jelmaan Tuhan yang kemudian menjadi bayi. Itu nggak ada ceritanya. Coba Anda selidiki kemudian tanah Yerusalem, di mana Bani Israel bermukim. Tanya kepada mereka, apakah ada sejarahnya kemudian Tuhan kalian datang menjadi bayi? Gak akan ada. Pertanyaannya tadi Bang Juma, Nabi Isa ada di Israel Bang. Ada nggak itu sejarah yang mengatakan ada Nabi Isa turun di sana, bayi dikasih buku gitu? Dia masih bayi udah bisa ngomong dia. Iya. Dikasih buku, dikasih kitab pedoman untuk orang Israel. Iya. Tapi dengar-dengar sejarah di Israel udah ada itu kejadian kayak gitu, Bang. Makanya aku pertanyakan. Gitu, baik, Bang. Baik. Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran datang di tengah-tengah Bani Israel. Roh Kudus datang kepada ibunya. Innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyah. Bang Hendra, barakallah. Sesungguhnya aku ini adalah Roh Kudus yang diutus untukmu menyampaikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci lahir. Lalu kemudian qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku bagiya. Apakah ada seorang wanita yang tidak memiliki suami yang pernah melahirkan seorang anak di tengah-tengah Bani Israel? Di kitab Anda sendiri ada. Bahkan di Talmud juga ada. Lalu kisah apa lagi yang Anda dustakan? Di Talmud diceritakan seorang bayi lahir bernama Yesus. Kalau dalam bahasa Aramnya disebut Isa. Dalam bahasa Arabnya disebut Isa. Apa yang Anda ragukan kemudian? Berbicara pada saat dia lahir. Kalau Anda mengatakan berbicara aja itu hal yang mustahil, berarti Anda tidak percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Katanya Tuhan berkuasa datang lahir menjadi bayi. Masa ketika dia bayi Tuhannya bisu? Gak bisa ngomong gitu. Jadi Tuhan saudara ketika dia bayi dia gak bisa bicara. Oh, keren kali itu. Yang saya tahu di dalam konsep Kristen, Tuhan Anda itu datang menjadi bayi. Nah pada saat dia menjadi bayi, apakah dia Tuhan? Tuhan. Apakah dia ini bisa berbicara? Oh enggak Bang Suma. Tuhanku pada saat bayi nggak mampu berbicara. Jadi Nabi Isa alaihissalam membela ibunya. Kalau Anda mengatakan kemudian tidak ada kisahnya seperti itu, pertanyaannya saya balik. Apakah orang Yahudi menerima Nabi Isa alaihissalam atau menolaknya? Kalau Nabi Isa aja ditolak, bagaimana mungkin kisahnya dia mau tuliskan? Oh dia tulis di mana kisahnya? Lalu siapa yang akan menulisnya? Ini pertanyaan-pertanyaan tidak rasional Anda tanyakan kepada saya. Saya Muslim. Harusnya Anda bertanya kepada orang Yahudi. Apakah betul ada orang yang pernah lahir di tengah-tengahmu bernama Nabi Isa alaihissalam membawa sebuah ketetapan berupa Injil? Apakah betul? Kalau mereka mengatakan tidak, berarti bakar kitab Anda.
Kenapa? Karena di kitab Anda diceritakan di Markus 1:14, Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, berarti ada Injil itu. Paulus juga gelisah. Paulus juga panas. Dia gelisah, dia kebakaran jenggot. Kenapa? Karena banyak Injil-Injil bertebaran pada saat itu. Di Galatia dia mengatakan, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil selain daripada Injil yang aku beritakan. Nah, loh. Berarti cerita Injil itu ada. Bahkan Bible menerima kata Injil itu dari Al-Quran. Di Bible aslinya itu tak ada kata Injil. Bang Juma, yang kutanya kan gitu, makanya justru sejarah itu yang nggak ada di sana di Israel, makanya kutanya sama Bang Juma. Kan Saudaraku, sekarang apa mungkin orang Yahudi menyimpan sejarah Nabi Isa alaihissalam sementara mereka menolaknya? Hayo. Apa mungkin? Sama ketika saya tanya kepada saudara, apakah ada di tradisi Yahudi Nabi bernama Yesus? Mereka iakan terangkat ke langit. Anda mengatakan ada. Di mana tertulis? Di kitab ente aja kan? Berarti Iya kan? Bang Juma, sejarah itu tidak ada di sana, berarti dari sekarang mana? saya Makanya tanya, kutanya oke, sama Bang Juma. oke, saya tanya sekarang, oke, nggak ada menurut saudara. Sekarang saya tanya, tolong tunjukkan di dalam tradisi Yudaism ada seorang nabi bernama Yesus yang terangkat ke langit. Tunjukkan. Kamu ditanya malah aku berbalik nanya. Ini Jawabannya nanya sudah selesai, saudara Perkedel, kan sudah selesai. Tidak ada kemudian, dengar dulu, tidak ada kisah sejarah yang Anda maksud di tengah-tengah internal Yahudi. Oke, nggak masalah. Tak ada, selesai kan? Tak ada. Sekarang saya balik. Di kitab saudara tertulis ada orang bernama Yesus terangkat ke langit dan dilihat duduk di sebelah kanan Bapak. Pertanyaan saya sama. Apakah kisah itu ada di internal Yahudi hari ini? Jawab. Kalau tentang Yesus Bang Juma tidak akan mampu mencerna sejarahnya itu. Makanya Saudara, saya tidak sedang saudara Perkedel, saya tidak bertanya tentang mampu atau tidak mampu, Bung. Saya tanya, apakah ada sejarahnya orang bernama Yesus di tengah-tengah Israel terbang ke langit? Ada tidak? Kitab apa namanya? Banyak sejarah menuliskan tentang Yesus di sana, Bang Juma. Saya tanya di tengah-tengah Bani Tentang Israel, penyalipan apa nama bukunya? Saudara banyak sejarah. Saudara Perkedel, jangan bilang banyak. Jangan Iya. bilang banyak, tunjukkan satu. Kitab apa di tengah-tengah Yahudi yang menceritakan tentang seseorang terbang ke langit tidak menggunakan pakaian? Tolong tunjukkan saya. Ada orang yang keluar dari kuburan melepaskan kain kafan, lalu kemudian diceritakan oleh Yahudi terangkat dalam keadaan telanjang. Itu tertulis di mana? Di internal tuan rumah. Apa nama surat kabarnya? Saya ingin baca. Nantilah aku carikan sama Bang Juma ya. Ya, saudaraku Perkedel baru mau cari. Itu bukan kitab Bang Juma, sejarawan yang menulis. Ya sudah, tolong tunjukkan. Kalau Anda berbicara mengenai sejarawan, tunjukkan di internal Yahudi yang percaya tentang apa yang Anda maksud itu. Ada manusia ditelanjangin, dia lepaskan kain kafannya, berarti telanjang kan? Nah, terangkat ke langit itu siapa yang menuliskan dan apakah orang Yahudi ada sejarah itu? Itu dulu. Banyak sejarawan menulis tentang Yesus. Jangan mengatakan banyak, saudaraku, kalau tidak ada bukti. Mana? Itu datang ke tengah-tengah bangsa kaum Tegar Tengku, tidak mungkin kemudian mereka yang menolak Nabi Isa kemudian memegang cerita-cerita itu. Sama seperti Yesus, mereka menolak Yesus. Adakah cerita Yesus di tengah-tengah mereka? Ada. Banyak. Di mana? Banyak Bang Juma. Apa nama kitabnya? Orang Yahudi banyak. Apa nama sejarah kitabnya? Apa nama kitabnya?
Makanya nantilah aku carikan samamu Bang Juma. Aku carikan. Nanti di season dulu. Cuma ini lo dulu dijawab dulu. Makanya aku bilang dijawab Saudara, saya sudah final. Saya tidak bisa menunjukkan cerita tentang Nabi Isa itu berada di tengah-tengah kaumnya. Kenapa Nabi Isa ditolak pada saat itu? Konon ceritanya Kristen ini kaumnya Yesus, Nabi Isa. Nah, mana cerita di tengah-tengah Bani Israel ada orang telanjang terangkat ke langit? Tunjukkan ke saya. Ada? Kalau tidak Mustahil ada, lah. saya tidur dulu karena saya ini ada kegiatan. Mustahil Oke, silakan lah. dilanjut. Tadi yang diributkan itu tentang sakar kuda, silakan dilanjut. Bang Juma, sebentar Bang Juma. Gurunda, Iya. Gurunda. Gini Gurunda, saya mau bertanya, siapa sih manusia di bumi ini yang pernah menyembah Isa yang ada di dalam Al-Quran? Tadi Anda kan mengatakan orang-orang Kristen itu menyembah Nabi kami Isa. Saya rasa kalau ditanya pun Pak Perdede, apakah Anda pernah menyembah Isa yang ada? Aku tidak pernah kenal aja, enggak kenal aku Isa Bang. Oh ya, Makanya itu. aku tanya, Tapi sekarang itu Anda- Nabi Isa disembah katanya. Makanya aku bingung, Iya. kapan aku menyembah Nabi Isa? Sejarahnya Yang Nabi Isa diceritakan aja nggak ada. Al-Quran itu bukan Cuma perkedel, dongeng. bukan ente. Yang diceritakan Al-Quran itu bukan ente. Ya, jadi siapa yang menyembah Isa? Pede kali ente ini. Nggak ada Bang, nggak ada Bang. Pede kali. Nabi Isa itu sosok Nabi yang diutus oleh Allah di tengah-tengah Bani Israel. Yesus itu tak ada. Yesus itu tokoh fiktif yang didirikan, yang dibentuk, yang digambarkan, yang diceritakan, yang dikarangkan oleh orang-orang Farisi untuk penjajah Romawi pada saat itu. Sadari itu dulu. Nah, Sekarang siapa yang menyembah Isa? sekarang yang ada saya di dalam tanya sama Al-Quran? ente, apakah mungkin Miriam dalam bahasa Aram memberikan nama anaknya dengan nama Yesus atau nama Iso? Mana yang betul? Iso atau Yesus? Mana yang betul? Anda tadi mengatakan ada yang menyembah Isa. Mana yang Siapa betul? Tunggu. manusia di bumi ini yang pernah menyembah Mana Isa? yang betul? Mana yang betul? Ya, ya. Miriam memberikan nama anaknya dengan nama Iso atau Yesus? Mana yang betul? Cuma itu kok pakai Miriam itu kan pakai bahasa Al-Quran Suma. Kalau Jangan Al-Quran bahasa Maryam, Al-Quran. kalau Aram Miriam. Jangan Sekarang kau pakai bahasa Al-Quranmu Suma, kau dengar saya dulu. Miriam itu bahasa dengar dulu, Aram. Suma. Maryam Jangan itu terlalu bahasa pintar. Aram. Maria itu bahasa Oh, entah jangan dari terlalu mana. Sekarang saya tanya sama ente, apakah Miriam akan memberikan nama anaknya nama orang Yunani atau memberikan nama anaknya dengan nama Aram? Jawab. Buktinya tidak ada masjid yang bernama Masjid Yesus Kristus, yang ada gereja Isa Al-Masih. Lu mau nangis terserah Anda. Weh, kau dengar Hei. baik-baik. Baru sekarang kenapa Yesus Kristus itu sudah dijadikan, sudah bukan Isa Al-Masih sama Jokowi. Iya, nenekmu kiper, itu urusanmu. Kau Buktinya terlalu pintar, ente Suma, sudah Suma. menyadari. Dengar. Kau terlalu pintar, Ente Suma, sudah kau dengar. menyadari Kau dengar, bahwa Suma. ternyata Weh, terjemahan Suma, pertama, sekarang kalender Bibel itu- pertama yang masuk ke Nusantara itu tidak mengenal nama Yesus. Bibel pertama masuk ke Nusantara itu yang dikenal hanya Nabi Isa Al-Masih. Ayo. Hayo. Kesurupanlah kamu Kenapa Bang kau Juma, kasih kesurupan. mati kita punya speaker? Jadi Yesus Kau cuma itu kau terlalu dengar. pintar. Kau Yesus terlalu itu pintar, dengar. Yesus pintar. itu tokoh fiktif buatan Roma. Toko fiktif Oke. siapa yang bikin? Siapa yang Tidak bikin? Toko fiktif, ada siapa yang seorang tahu? nabi yang diutus ke atas muka bumi ini dengan menggunakan bahasa Yunani. Paham? Kau dengar baik-baik semua. Tidak, dengarkan. Oh, dengar Anda yang harus dulu. dengarkan saya. Tidak dengar dulu, ada Suma. orang Yahudi melahirkan anak dan memberikan nama anaknya dengan nama Yunani. Nggak ada. Paham? Jadi Yesus itu hanya tokoh fiktif. Sebenarnya itu adalah Nabi Isa. Kalau yang kau maksud itu Yesus sekarang bangkit, ya, lalu Bang Suma panggil Isa, pasti dia balik. Tapi sampai robek mulutmu itu panggil dia Yesus, dia tidak akan pernah balik. Kenapa? Ya, itu kan- Karena Yesus itu adalah menurut nama kau. orang Itu menurut Yunani. kau, Suma. Yesus Itu bukan menurut orang kau, Yunani. Suma. Isa bukan orang Yunani. Isa itu orang Ibrani dan orang Alamaik.
Oke. Itu kan pendapat kamu semua. Sekarang begini, Yesus menurutmu itu orang Yunani atau orang Ibrani? Jawab. Jangan begini Bang Zuma. Kau terlalu Makanya aku tanya sama kamu Bang Zuma. Iya, pertanyaan saya jawablah Kamu dulu. jangan jawab. Yesus itu orang Yunani apa orang Aramaik atau orang Ibrani? Jawab. Suma, saya Kami tanya kau tidak juga. Saya tanya kau balik dulu Suma. Jangan kau tanya Saya dulu, tanya kau jawab cuma dulu. dulu, Muhammad itu orang Arab atau Jawab orang dulu, Irak? jawab dulu. Bang, bukan Jawab dulu, Muhammad Bang. yang kita. Aku yang ditanya. tadi. Jawab- Tanya jawab balik dulu, Bang. Bang Zuma. Satu bang, Jawab dulu, satu-satu jawab bang. dulu. Jangan sampai saya ikut Tidak, campur Suma, bang. ini jawab Satu-satu, dulu. satu-satu. Jawab dulu. Satu-satu, Jawab dulu. satu-satu. Jawab Suma ini dulu. memaksakan kehendak Jawab otak dulu. dia. Jawab dulu. Jawab dulu. Kenapa Suma, Yahudi kau dan itu- kenapa Yahudi dan Kristen tidak bisa Kau satu itu Tuhan? memaksa. Kenapa Cuma tidak bisa kamu satu itu tempat memaksa, ibadah? harus kita Kenapa ikuti tidak arah bisa satu pikiranmu. kitab? Karena Kristen ini adalah penumpang gelap. Kristen ini adalah bidat. Siapa bilang Kristen penumpang gelap? Satu Bidat. kitab. Sekarang saya tanya samamu, kalau Kristen Satu kitab bukan dari mana? penumpang Saya gelap, pakai Alkitab kok. dari mana Anda Semua pakai mendapatkan Alkitab. Bible? Perjanjian Lama. Kamu terlalu tafsir. Kamu itu penafsiran terlalu banyak. Saya kasih tahu semua. Nangis. Terlalu banyak tafsiran. Saya tanya apa dasarnya Ayat orang ini Kristen tafsiran menggunakan beda, ayat terjemahan ini kitabnya tafsiran orang beda. Yahudi? Jawab. Jawab, Kamu tuh- apa dasarnya kamu itu- orang Kristen menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi? Jawab. Apa dasarnya? Kenapa pakai tafsiran? Kan diterjemahkan supaya semua seluruh Indonesia, seluruh dunia itu mengerti Iya. bahasa. Supaya tahu artinya. Itu perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Kenapa ada di agamamu? Loh, itu aduh kau semua ini terlalu memaksakan kehendakmu. Terlalu memaksakan kehendakmu. Dari tadi agama pagi, kami dari yakini- semalam saya hanya bisa tertawa ketika saya ajukan pertanyaan ini. Kenapa terjemahan kitabnya orang Yahudi, agama Yahudi ada di kitabnya agama Roma? Jawab. Itu Lah, itu Bang urusan Suna, sama orang Roma. ada nabi yang dikirim bernama Simon, atau nabi bernama Petrus, atau nabi diutus kepada kami orang Roma bernama Martin. Bang Zuma. Apalagi? Nah, gitu tadi ya. Makanya Jadi nggak ada kalau- jawabannya, nggak ada jawabannya. Tunggu dulu. Yesus itu orang Yahudi atau orang Yunani? Nggak ada jawaban. Anda malu, Yesus Anda malu itu- mengakuinya. Karena Yesus sebenarnya itu- nama Yesus yang asli itu adalah Iso. Tidak ada Bukan Iso, itu kau Yesus. punya Al-Quran. Yesus Itu itu kau punya nama Al-Qurannya orang Iso. Yunani. Itu satu. Allah Yang saja kamu kedua, baca Allah kok. kenapa tidak ada kenapa kemudian tidak ada legitimasi yang jelas penggunaan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan kepada orang Kristen? Karena sejatinya kitabnya orang Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Terjemahan itu bukan kitabnya Yahudi, itu hanya diambil dari Ptolemy II ketika tahun 3 sebelum Masehi menerjemahkan kitabnya Yahudi untuk Ptolemy jual kepada orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Kamu Lalu itu Roma minta mengambilnya urusi pada agama orang abad keempat, lain. mengambil terjemahan itu terlalu- untuk menikahkan kau dengan terlalu terjemahan ini sama baru agama orang agar lain. dianggap satu Kau kayaknya kitab, satu kepanasan. bundal. Kau Maka sampai kepanasan hari dengan ini Yesus Kristus, orang Tuhan Kristen kita. memiliki kitab yang mereka sebut perjanjian lama, padahal itu adalah terjemahan dari kitabnya agama Yahudi. Selesai dari saya pamit dulu. Saya mau masak. Bang Zuma, kita tanya sekali lagi Bang Satu-satu Zuma. dong. Ini udah minoritas di ruangan sudah, saya muslim, sudah telat malah ini. keroyokan nih. Iya, Siswa ini saya Pardede sudah dulu. menunggu Tadi 30 menit telat Pardede kelasnya. dulu, Bang. Mereka Pardede. harus belajar 3 SKS sebelum mereka final. Sabar. Pardede. Nanti dilanjutkan sama guru-guru saya yang lain. Tanya Terima dulu, Bang Zuma. kasih. Bang Zuma, belum dijawab tadi di Bang Zuma ini. Udah. Apalagi? Udah. Apalagi? Begini Bang Zuma, kalau tentang Yesus Kristus, Itu mulai kan dari tokoh fiktif. Tunggu Gak dulu. ada itu. Kamu dengar dulu. Apa Kalau itu? tentang Yesus Kristus dari Itu kan tokoh kelahirannya fiktif. sampai ke disalib sampai Kau bisa- terangkat ke surga ada sejarah Cuma, kau bisa menuliskan. bilang Sejarahnya di mana? Di mana Tapi kalau sejarahnya Nabi itu? Isa- Sejarahnya itu tertulis di Kalau mana? Nabi Isa yang Eh. kami tahu, Nabi Isa nggak ada Bang, makanya kami Di pertanyakan sama mana Bang tertulis? Zuma. Dengar. Kitabnya pun Dengar. ada, kata Oke, saya Nabi jawab. ada. Oke, saya jawab. Dengarkan saya, Bung ya. Ya. Orang-orang Yahudi pada saat itu dikelilingi bukan oleh orang Islam, tapi dikelilingi oleh agama paganisme yang dianut oleh penjajah Romawi. Sampai sini paham enggak?
Sampai enggak di otak kalian itu penjelasan saya barusan? Masalah penjajahan nantilah bang. Masalah Enggak, ini saya tanya, tentang saya Nabi jawab, Isa ini yang saya sudah- jawab. Ada nggak Dengar, sejarah? dengar. Ada nggak sejarah di sana menuliskan kejadian dengar, itu? dengar. Satu Ketika kitab Nabi loh. Isa, dengar, ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, tidak ada umat Islam di sana yang memperjuangkan ajarannya. Tetapi di situ sedang dikelilingi oleh oleh prajurit, oleh orang Roma yang menguasai tanah Yerusalem. Paham itu? Mereka adalah menganut ajaran paganisme, dewa bisa menjelma menjadi daging, dewa bisa menjadi manusia. Itu yang dianut oleh mereka. Ketika Nabi Isa kemudian diobok-obok oleh orang Yahudi, lalu kemudian dilakukan eksekusinya oleh orang Roma penjajah pada saat itu, penyembah dewa, maka Nabi Isa sejarahnya hilang. Yang muncul sejarahnya adalah sejarah yang dibuat oleh penguasa kalian pada saat itu, yaitu Kekaisaran Romawi yang mengidamkan, yang ngidam tentang sebuah buku untuk dijadikan sebagai kitab, yang ngidam untuk menggantikan Tuhan mereka dewa Horus, dewa matahari. Maka lahirlah yang disebut Yesus menggantikan dewa Horus. Makanya cerita-cerita ini kemudian berkesinambungan antara Yesus, Romawi, dan Kristen hari ini. Tapi Nabi Isa, jangankan diceritakan, diterima aja tidak. Kamu bunyi berkemana-mana. Tadi pertanyaannya ada nggak sejarah? Mustahil tidak ada sejarah itu bang. Kan sudah Waktu Nabi, kubilang Bang. Cak Ayu, pada saat itu tidak ada pendukung Nabi Isa. Yang ada adalah pendukung Yesus, penyembah dewa, yaitu Jadi dari mana Kekaisaran cerita itu Roma. dapat? Jadi dari mana cerita itu dapat? Al-Quranul Karim menceritakan itu wahyu dari Allah. Yang maha melihat itu adalah Allah. Allah yang melihat. Allah yang melihat kesaksian itu. Wa iskala rabbuka wa iskala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnastahizuni. Apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang Kristen kafir laknatullah ini menyembah dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang Kristen laknatullah untuk menyembah diriku. Aku mengajarkan mereka apa? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan ternyata pengakuan Nabi Isa yang ada dalam Al-Quran ini cepat aja karena saya buru-buru. Itu dituliskan oleh wartawan-wartawan yang ada, kau jadikan catatannya sebagai firman Tuhan. Yesus berkata, aku hanya mengatakan kepadamu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Artinya apa yang dinarasikan oleh Al-Quran itu juga ada di hasil penyelidikan wartawan yang catatannya surat kabarnya kau jadikan sebagai firman Tuhan. Anda mau kemana? Ketika Yesus mengatakan, wahai Maria jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah katakan kepada saudara-saudaraku, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Lu mau apa sekarang? Ayo. Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ternyata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Nah lu sekarang mau kemana? Ayo, mau kemana? Begini bang. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Maka, Yesus, Nabi Isa sama-sama mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ente sebagai orang ajaran yang dibawa oleh penjajah Eropa, Anda justru menyembah kepada Yesus. Anda mau kemana? Ketika Nabi Isa dan juga Yesus mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, ente mau kemana? makanya Bang Juma, aku mau bertanya. Kok jadi makanya? Ini waktu saya ini, waktu saya tersita ini. Saya naik ke sini hanya gara-gara buah zakar tadi. Tadi direbutkan buah zakar, makanya saya naik. Ngerti ente? Bang, Najis lu masuk Islam. Najis. Udah ya, lu masuk Islam, saudaraku nggak usah. ya, saudara perkedel, Baik, Bang bukan Dimas. perkedel, Ya. saudara perdede, maaf ya, waktu saya terbatas, saya harus ngajar, saya ada kelas, ya, saya harus ngajar calon S3. Ini waktu saya sudah terlambat ini 30 menit lebih. Oke, nanti kita lanjut lagi. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa? Udah sabar Bang Zuma mau ada kelasnya. Itu kan ada guru-guru kita yang di sini. Oh Pak Dede dari kemarin noise saja. Noise. Dia bilang katanya tadi mau mualaf. Saya ulangi ya Pak Dede Ya, ya. saya sapa dulu ya, sebentar. Ya. Islam nggak nerima orang seperti ente. Nggak usah ente nggak usah mualaf. Ya. Aduh. Ente kafir aja udah. Kafir aja udah.
Ya silakan yang lain Bunda Nora. Itu Bang Dewa itu- gimana kabar ya Bang? namanya? Sehat Bang? Bang Dewa. Bang Jibril, sehat-sehat Oh, walafiat, alhamdulillah. Bang Dewa, Ya. aku mau masuk Islam, ku bilang. Kalau ketemu najis. Bentar dulu Pak Dede. Kau Gua nih, nggak mau. siapa dulu nih si Garang ini? Garang, selamat siang. Garang. Halo Garang. Allah Akbar. Itseng su. Halo Itseng. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam ya Bang? Iya, bos. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Salam buat Bang Zuma. Semoga Allah SWT selalu menjaga kesehatan Amin. dan selalu melanjutkan dakwah-dakwahnya. Amin. Udah Bang? Itu aja? Itu aja Bang. Iya. Ya. Terima kasih. ya, Makasih Bangku. waktunya Bang. Supportnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Bang jangan berdusta, Muslim, non Muslim? Kristen. Waduh, alaikum. Nyamar-nyamar. Saya mau tanya nih boleh saya tanggapi dulu dengan tentang Isa dengan Yesus ya? Jangan, ambil tema baru, jangan ditanggapi, Pak. Udah selesai barusan, Pak. Oh, udah sih selesai. Oh. Iya, udah selesai. Jadi apa mau dibahas ini? Bebas, Aku- Pak, bebas, terserah Bapak. ada mau dibahas ini Bang, penting kali Nggak Bang. usah. Ini aja yang atas nih. Enggak, ini Bang- perkedel ya. Pak Dede dulu Bang. Oh, Pak Dede, oke siap. Iya. Salah baca saya. Berarti Bang Jumo udah pergi ya. Bang Dewa mau nanya Bang Dewa ini Bang Dewa. Itu Dari tadi nanya terus, giran ditanya kok ente katanya nyari dulu sejarahnya. Ini Sekarang Bunda Rami, mendingan Assalamualaikum. ini kan saja. roomnya orang Islam Bang. Aku dari Ya, Kristen mendingan mau cari dulu bertanya ke saja. sini. Cari dulu saja. Tadi Bang Juma sudah menjelaskan panjang kali lebar. Ketika Bang Juma bertanya di mana sejarahnya yang mengatakan Yesus berdasarkan dari orang-orang Yahudi. Kata ente banyak. Tunjukkan satu aja. Banyaknya mungkin masih ada di kantor polisi atau enggak ada di kantor kecamatan. Silakan ambil dulu ke kami sini. Ya, ambil dulu. Begini Bang Dewa. Ini kan saya roomnya Islam. Aku mau masuk ke sini. Kalau memang aku dapat kebenaran di sini, makanya aku mau masuk Islam. Aku bilang tadi sama Bang Nggak Dewa. usah. Nggak usah. Begini Nggak Bang. usah masuk Islam, nggak usah. Begini Bang Dewa. Ya. Tadi ada suatu Nabi ke-24, Nabi Isa. Dikasih buku sama Allah. Masih bayi dia dikasih buku. Bang, namanya Allah, Bang. Coba Ya, nyebutin yang Allah, bener, Bang. Allah. Ntar saya panggil Ya. Yesus Jasjus, Abang marah. Iya, Allah. Jadi dikasih buku, kitab, pedoman untuk orang-orang dunia ini, orang Israel lah, segala macam. Di mana bukunya itu? Makanya aku tanya sama Bang Juma tadi. Bukunya Pak, bukunya Iya. nggak ada. Baik, silakan jangan berdusta. Silakan. Jadi berarti Allah Maha Ya nggak ada, Besar. udah nggak ada. Iya nggak ada. Ya udah ya. Makanya aku bertanyakan Oke. terus, Bang. Nggak ada, udah dibilangin nggak ada. Jadi kita cuman Pak Dede noise, bertanya-tanya Pak Dede diskusi aja ya. Bang. Nggak usah kita pakai dalil ya. Ya, Ini host. saya usah pakai sapa dalil. dulu nih guru saya nih. Assalamualaikum, Bu Dharma. Assalamualaikum, Bang Moto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Waalaikumsalam saudaraku. Lanjut. Nah, sekarang kita sambung ke jangan berdusta. Oke, jadi saya kan cuma diskusi ya kan, ya, antara kita dan si jenis kitabnya berbeda-beda ya kan. Nah, yang saya tanya kan penting juga sih, cuman kan yang dibahas kan Nabi Isa sejarahnya dalam Al-Quran, di mana dulu dia lahir, di mana dia mayatnya kan gitu. Kan dia asumsi aja sih. Nah, kalau yang Nabi Isa itu Al-Quran, dia siapa kan gitu. Kalau dimasukkan dalam Isa Al-Masih, beda dengan sejarah Al-Quran ya kan. Lahirnya di pohon kurma. Pohon kurma dari Yerusalem tuh beda jauh sekali. Nah, kan gitu. Yakin, Bang? Jauh sekali. Ya, kalau Yesus Yerusalem. Nggak yakin nggak jauh sekali? Hah? Jauh? Kok yakin Ya, nggak jauh sekali? Oke. Sekarang pohon kurma di mana?
Kalau menurut abang gitu. Kalau abang tahu ada namanya Jericho Dates. Jericho Dates itu Jericho itu sebelah timur dari Yerusalem. Itu nggak sampai 50 km. Jericho ini tidak termasuk di ini bagian. abang mau jawab nggak nih? Nih abang mau dijawab nggak nih? Boleh saya Kok jawab. udah- Saya jawab. Kok iya saya ngomongnya santai aja ya begitu. Ini udah wah nggak. Ya namanya kita pun orang Batak, kita sayang. Ditampilkan bukti aja Bang Jibril. Kalau misalkan nanti bukti dari Bang Jibril itu salah, tesis dari Bang Jibril itu salah, silakan nanti jangan berdusta tampilkan yang namanya antitesisnya. Buktikan kepada kami kalau Yesus lahir di kandang binatang domba. Bang Jibril silakan besarkan Bang Jibril. Besarkan. Abang pernah ke Yerusalem Sebentar, kita sama-sama buktikan. Kita Ya, sama-sama. buktinya gini nih. Jadi researchnya seperti ini kan. Di Gurun Arafah, Yisrael Selatan, sebuah keajaiban kecil sudah ditunggu selama 2000 tahun, sebatang pohon kurma Yudea. Perhatikan, pada saat Yesus ada, ya, tanah Judea dan Galilea itu dikuasai oleh Rom dan Yunani kan. Pohon kurma Yudea yang telah punah selama ratusan tahun ditumbuhkan kembali. Ya kan? Secara historis, kurma ditanam di daerah tersebut, tetapi karena kurangnya irigasi, tanaman sangat langka. Catatan sejarah pada masa Alkitab menyebutkan kurma Yudea sangat besar dan diyakini telah punah selama hampir 2000 tahun. Ya. Paham ya? Jadi sudah ada ini. Kurma itu sudah ada. 2000 tahun yang lalu. Dan ini sudah berhasil ditumbuhkan kembali. Di mana? Di tanah Judea. Ingat, waktu itu Yesus itu ada, dia itu di tanah mana? Yudea dan Galilea. Terus masalah Nabi Isa, Atani Alkitab. Atani Alkitab itu kata kitab itu lafaz mustarok. Bukan, nah inilah ketika teman-teman Kristen itu mengambil suatu istilah, itu cuma mengambil istilahnya aja, tapi nggak paham maknanya. Atani Alkitab, kata kitab di situ bukan berarti buku yang yang berjilid-jilid tebal, hardcover. Isa menerima itu tidak. Kata kitab itu lafaz mustarok, artinya satu kalimat mempunyai banyak makna. Maksudnya pada saat itu Nabiullah Isa alaihissalam itu menerima sebuah ketetapan. Ya, nah kata ketetapan, kata kitab itu merupakan satu ketetapan, itu bisa kita lihat nanti di surah An-Nisa 24. Sebentar. Oh, jadi begitu. Oke. Itu kan Enak nih, tunggu Bang jaga, tunggu bentar, belum selesai. Nanti kan abang antitesisnya. Ya, di sini katakan apa? Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Kitabullah. Di sini ada kata apa? Kitabullah. Di sini jadikan apa? Ketetapan Allah. Paham ya? Kitab itu adalah lafaz, bukan berarti kitab itu yang berbuku-buku yang berjilid-jilid gitu loh. Jadi waktu kecil Nabiullah Isa alaihissalam itu menerima apa? Sebuah ketetapan. Paham ya? Lanjut, Bang Jibril dan teman-teman guru-guru saya semua sini. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudaraku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibesarkan, jangan berdusta, Bang Jibril. Nah, sekarang counternya. Sekarang dibuktikan Bang. Di kandang apa tadi? Kandang binatang. Kandang binatang. Silakan. Silakan. Bang jangan berdusta aku. Nih udah saya gedein nih. Tolong ditunjukin datanya di kandang atau di goa. Silakan. Kiu. Cukur. Bang jangan berdusta. Waduh. Bang jangan berdusta. Lah, itu masih di mute tuh Bang. Jangan lupa. Oke. Silakan Ya. ditunjukin datanya Bang. Ya, saya bukan data, saya memang Yerusalem, saya pernah ke sana. Nggak ada data. Nah, kan gitu.
Di Pak, Yerusalem. kalau ada satu sejarah yang mengatakan Yesus